Saudara-saudara, di video kali ini saya hendak menanggapi video dari channel keluarga Philadelphia yang membuat satu video yang panjang, ya 1 jam lebih, tentang baptisan selam, bahwa baptis harus selam. Dia mencoba menjelaskan dalam video itu, pada dasarnya intinya adalah dia mau membenarkan bahwa baptisan itu harus selam, harusnya selam. Memang pada awalnya dia tujukan videonya itu untuk pendeta-pendeta besar Putra Kupang seperti Pendeta Mel Atok, Ezra Soru, dan lain-lain. Tapi karena videonya itu sudah dipublik, maka sah-sah saja kalau saya tanggapi argumen-argumen tentang baptisan di dalamnya. Sekali lagi, videonya berdurasi 1 jam, tapi saya menonton semua videonya, ya, semua durasi itu saya tonton baik-baik, dan saya akan menanggapi khusus spesifik dia membahas bagaimana dia mau membenarkan cara selam. Yang pada dasarnya itu dia membuat argumen yang sangat tidak teologis dan tidak historis tentang baptisan. Mari kita simak cuplikan-cuplikannya dan saya akan tanggapi setiap cuplikan yang diberikan. Ya, ada argumen yang cukup menggelitik seperti ini. Ketika mereka ditampilkan ayat-ayat Alkitab yang secara eksplisit menunjukkan bahwa yang dibaptis itu turun ke dalam air, maka mereka berkata begini, ngelesnya, menjawabnya, menanggapinya. Loh, kan masuk ke dalam air belum tentu diselam. Masuk ke dalam air itu tidak bicara soal penyelaman, kata mereka. Masuk ke dalam air itu maksudnya dari tepi sungai turun ke dalam sungai, turun ke tengah-tengah sungai. Kemudian di tengah-tengah sungai itu kan bisa saja orang itu mengambil air dari tangannya kemudian dipercikkan ke orang yang ada di dalam situ. Nah, ini sebenarnya adalah argumen yang tidak kuat, karena itu hanyalah asumsi ayat-ayat Alkitab yang secara eksplisit menunjukkan bahwa yang dibaptis itu turun ke dalam air. Turun ke dalam air. Itu pun cuma 1 ayat. Itu dalam Kisah pasal 8 ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Nah, kata turun ke dalam air di sini dikatakan keduanya turun ke dalam air. Pertanyaan saya, ketika seorang pendeta membaptis seseorang secara selam, apakah keduanya sama-sama menyelam, masuk ke dalam air, tenggelam bersama? Sama-sama keduanya menceburkan seluruh tubuhnya ke dalam air? Kan tidak. Tapi di dalam ayat ini katakan keduanya turun ke dalam air. Jadi mengatakan turun ke dalam air berarti baptis itu adalah selam, itu tidak praktis dalam ayat ini. Karena dalam bacaan ayat ini menjelaskan turun dalam air itu kedua orang ini, Filipus dan sida-sida. Dan sekali lagi di sini nggak ada indikasi bahwa baptis itu dengan cara diselam. Enggak. Ini hanya informasi tentang kedua orang ini dari darat berpindah ke tempat yang berair. Pun kalau pakai kasus ayat Matius 3 ayat 16 yang menyebutkan Yesus keluar dari air sebagai dasar bahwa baptis itu berarti selam, maka kalian akan bingung dengan apa yang akan saya sampaikan di sini. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Saudara perhatikan kata sesudah dibaptis. Ini mengindikasikan seluruh proses pembaptisan itu sudah selesai. Sesudah dibaptis, ya kan? Dalam tradisi Islam, kapan seseorang dikatakan sesudah dibaptis? Orang tradisi Islam itu akan berkata sesudah dibaptis itu adalah saat seseorang keluar dari air tubuhnya. Mereka akan mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita pakai logika orang tradisi Islam dan melihat kepada ayat ini, maka ayat ini lucu, saudara. Mereka menggunakan kata Yesus keluar dari air untuk membenarkan Yesus diselam. Tapi untuk kata sesudah dibaptis juga mereka akui adalah saat di mana orang keluar dari air. Maka dengan logika mereka, pemahaman ayat ini jadinya begini. Saat Yesus keluar dari air atau sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Jadi Yesus keluar dari dalam air 2 kali. Kalian paham maksud saya? Nah, saudara-saudara, di bagian ini dia mau mencoba membenarkan bahwa Yesus dan murid-muridnya hanya membaptis dengan cara selam, dengan cara merujuk kepada tradisi baptisan Yahudi. Ya, argumen yang tidak kuat. Kenapa saya bilang argumen yang tidak kuat? Pertama, secara eksplisit turun masuk ke dalam air, ya. Kemudian yang kedua, coba kita ikuti. Kalau memang benar turun ke dalam air itu belum tentu diselam. Contohnya saja begini. Yesus itu turun ke dalam air ketika dibaptis Yohanes, dan para rasul juga membaptis orang-orang yang dia injili itu dengan cara masuk ke dalam sungai, ke dalam air, itu dipercik juga bisa. Nah, pertanyaan saya, dari mana metode percik itu mereka lakukan? Karena apa?
Karena baptisan Yohanes tentunya mengikuti metode baptisan dari umat Yahudi kebanyakan. Dan umat Yahudi itu juga punya baptisan, saudara ya, baptisan proselit, di mana baptisan inisiasi dari orang kafir kepada iman Yahudi, atau baptisan yang dilakukan oleh kelompok Eseni yang dilakukan berulang-ulang dalam pengertian karena baptisan itu mencuci dosa. Ya, kalau Yesus itu dibaptis percik, karena ini salah satu argumen mereka yang cukup menggelitik saya. Dan di dalam Kisah Para Rasul ketika ada teks-teks tentang baptisan yang masuk ke dalam air seperti sida-sida Ethiopia itu, saudara ya, dan di dalam sungai atau di tengah sungai itu bukan diselam tapi dipercik, maka pertanyaan saya, dari mana inovasi percikan itu muncul di dalam benak para rasul dan Yohanes ketika membaptis Yesus? Dari mana? Karena mereka adalah orang Yahudi, dan orang Yahudi tahu bahwa cara baptisan yang sudah dilakukan secara turun-temurun itu dilakukan dengan cara selam. Saudara lihat foto, gambar di depan saudara ini bukan orang Kristen yang tur Holy Land kemudian dibaptis lagi di Sungai Yordan. Tidak, ini orang-orang Yahudi dalam agama Yahudi. Mereka juga punya baptisan, dan baptisan yang mereka lakukan adalah tidak bisa tidak pasti dilakukan dengan cara dibaptis selam. Sekarang kita kita bangun konstruksi ceritanya. Misalnya, ini dunia Yahudi. Semua orang Yahudi kalau tahu baptisan itu pasti selam. Kemudian datang Yohanes yang juga membaptis orang Yahudi, mengajak menyerukan pertobatan karena kerajaan Allah sudah datang. Masakan Yohanes mengajak orang Yahudi yang biasa dibaptis dengan cara selam ini, kemudian dia melakukan praktek baptis percik di tengah-tengah Sungai Yordan. Masakan para rasul yang juga adalah orang Yahudi melakukan praktek percik di tengah Sungai Yordan. Tentu ini adalah argumen yang sangat lemah, saudara ya, untuk berkata bahwa teks itu kan cuma bilang orang-orang masuk ke dalam air, tapi kan belum tentu masuk ke dalam air itu diselam, bisa juga dipercik, bisa juga dituangkan. Ini adalah argumen yang tidak kuat, lemah. Dia mengatakan orang Yahudi punya tradisi baptisan, yaitu baptisan proselit dan baptisan eseni. Keduanya ini tidak bisa menjadi dasar atau tolak ukur yang kemudian ujuk-ujuk mengatakan baptisan Yohanes itu adalah baptisan selam. Karena saudara, baptisan proselit adalah untuk orang yang tadinya kafir dan kini mau masuk ke dalam komunitas Yahudi. Sedangkan baptisan Yohanes adalah baptisan untuk orang Yahudi. Baptisan proselit itu hanya dilakukan bagi orang yang mau masuk komunitas Yahudi, dan prosesnya bukan hanya langsung memberi diri dibaptis seenaknya, enggak. Mereka ada tahapan yang sangat panjang sebelum menerima baptisan proselit. Jadi sekali lagi, baptisan proselit itu enggak bisa menjadi tolak ukur atau penguat bahwa baptisan Yohanes adalah cara selam. Kemudian juga baptisan eseni. Nah, baptisan eseni juga ini apalagi? Sudah pasti bukan selam, karena baptisan eseni adalah satu bentuk kebiasaan membersihkan diri setiap hari. Itu ibarat wudhu ya, mencuci diri. Tapi menariknya saudara, mencuci diri ini juga disebut sebagai baptisan oleh orang Yahudi. Artinya mereka orang Yahudi itu memahami kata baptisan bukan dari akar kata Yunani, karena mereka orang Yahudi. Mereka berbahasa Aram, Ibrani, ya kan? Ketika mereka mendengar kata baptis, itu bagi mereka muncul di benak mereka itu yang pertama, seperti proselit sebagai satu tanda atau proses seseorang masuk ke dalam komunitas Yahudi. Dan kedua yang muncul di benak mereka adalah sebagai satu tradisi permandian atau pembersihan diri. Tapi ini lucunya orang karismatik. Mereka lupa bahwa memang orang Yahudi tidak memandang kata baptis sesempit kata selam saja. Kata baptis padanannya dalam bahasa Ibrani itu ada dua kata yang dipakai oleh Yunani. Baptis dari dua kata di Ibrani, yaitu tefila, berarti membenamkan diri ke dalam air ya, atau mencelupkan diri ke dalam air, mandi ya, dan juga kata netilat, yaitu kata untuk membasuh tangan atau bagian tubuh tertentu. Jadi kata tefilat dan netilat ya, itu adalah dua kata yang sering dipakai dalam Perjanjian Lama untuk merujuk kepada proses pencucian atau pembersihan. Dua kata tadi ingat ya, tefila yaitu membenamkan diri, dan kedua netilat yaitu proses mencuci tangan dengan cangkir. Kedua kata ini teman-teman, tefila dan netilat ini dalam padanan Yunani menggunakan kata baptiso.
Mari kita lihat dalam Lukas 11 ayat 38. Kata mencuci tangan di sini itu menggunakan kata baptiso. So, sekali lagi bagi orang Yahudi, baptiso atau tefila atau netilat ini adalah bukan tentang caranya bagaimana, tapi tentang tujuannya apa, maksudnya apa kata ini. Makna tujuan dari kata ini apa penggunaannya. Maksudnya adalah untuk pembersihan. Dalam teologi Kristen sepanjang sejarah, bahkan oleh gereja ortodoks sendiri, kata baptis tidak pernah dipermasalahkan tentang caranya bagaimana. Karena yang paling utama dari baptisan itu adalah pembersihan dari dosa, bukan pembersihan jasmani. Ini jelas sudah ditekankan dalam kitab Ibrani. Pertama Petrus 3 ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan membersihkan kenajisan jasmani, bukan di sini nggak dikatakan. Maksudnya bukan untuk menyelamkan atau selam atau celup, enggak, tapi membersihkan. Artinya Petrus sedang menggunakan arti utama dari kata baptis, membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. So, sekali lagi, tidak bisa menggunakan dasar tradisi Yahudi untuk membenarkan bahwa baptis itu harus selam. Karena ingat, mereka mengerti baptis bukan tentang caranya, tapi tentang tujuannya untuk apa. Untuk membersihkan diri. Dalam teologi Kristen, ini bukan tentang membersihkan diri jasmani, tapi tentang memohonkan hati nurani yang murni dalam iman kepada Kristus Yesus yang bangkit. Nah, untuk foto yang dia tunjukkan, itu adalah proses baptisan proselit. Orang-orang mau bergabung dengan Yahudi, mereka dibaptis seperti itu. Tidak ada masalah dengan itu, karena seperti yang saya tunjukkan tadi, kata baptis memiliki dua padanan, yaitu tefila dan netilat. Bisa berendam, bisa juga dituangkan air ke bagian tubuh tertentu. Keduanya, ya, tefilat maupun netilat, adalah kata yang bukan tentang caranya, tapi maksudnya dan tujuannya, yaitu pembersihan. Orang Yahudi juga, itu ketika mandi, memang mereka mandi dengan cara merendam atau ya air ya sampai di kepala mereka begini. Tapi sekali lagi, ketika mereka ditanya, kamu lagi apa? Mereka nggak akan jawab, saya lagi tenggelam atau lagi selam. Enggak. Mereka bilang, saya sedang membersihkan diri. Itu menggunakan kata apa? Tefila. Paham nggak? Nah, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, tidak pernah ada penggaungan harus dibaptis selam. Sejak masa lampau, itu tidak pernah ada orang, ya kita harus baptis secara selam. Apalagi di situ dibilang sakramen baptisan selam. Kata selam di belakang kata baptisan itu sebenarnya mubazir. Karena apa? Karena istilah baptis itu sendiri sebenarnya adalah selam. Karena memang yang namanya baptis itu adalah selam. Penggaungan yang biasa dilakukan oleh kita, gereja Pantekosta karismatik atau gereja-gereja baptis, gereja-gereja yang protestan yang menerapkan selam, menggaungkan kata selam itu sebagai usaha untuk mengajak gereja-gereja yang meninggalkan praktek selam ini untuk kembali kepada praktek yang dilakukan oleh Yesus, dialami oleh Yesus dan dilakukan oleh para rasul, yaitu dengan cara metode selam. Begitu saudara ya. Jadi zaman gereja purba dulu tidak pernah ada istilah baptis selam. Tidak pernah digaung-gaungkan di dalam KKR. Mari kita harus baptis selam, baptis selam. Kata selam itu mubazir. Karena sejak dulu orang Yahudi mengerti bahwa baptis itu pasti diselam. Dan itu artinya Yohanes juga pasti tahu bahwa baptis itu pasti diselam. Rasul-rasul Kristus juga pasti tahu bahwa baptis itu pasti diselam. Jadi sudah mereka tidak pakai kata selam di belakang kata baptis. Ya, Nah, salah kan? Kan nggak tahu dia. Sudah kita bahas tadi, baptis bukan tentang metodenya, tapi tentang tujuannya. Karena sekali lagi teman-teman, ketika orang Yahudi yang notabene berbahasa Aram Ibrani, ketika mereka membaca Septuaginta, ya, kitab suci dalam tulisan Yunani, kata baptiso akan digunakan baik untuk tefila, proses pembendaman diri, untuk pentahiran termasuk mandi. Tadi saya katakan orang Yahudi mandi dengan cara berendam. Juga kata baptiso itu digunakan untuk kata netilat, yadaim, mencuci tangan, dan bahkan mencuci peralatan-peralatan yang lain menggunakan kata baptiso seperti dalam ayat ini. Intinya saudara, baptis bagi mereka sekali lagi bukan tentang metode, bagaimana caranya, tapi tentang tujuannya untuk apa. Kita lanjut. Dalam kitab Didache ini adalah kitab pengajaran yang digunakan oleh gereja-gereja pada waktu itu sebelum Alkitab yang kita terima ini tersebar dengan luas digunakan oleh gereja. Jadi mereka menggunakan Didache. Didache ini tulisan yang dekat dengan masa para rasul, bahkan tulisan ini juga sangat tua. Ya, di dalam Didache pasal yang ke-7 saya bacakan. Pasal 7 ayat 1, peridetu baptismatos
auto baptisate, tanta tafta panta prepontes, baptisate isto onoma tu patros ke tu huyo ke tu ahio pneumatos en hidati zonti. Jadi baptisan itu dilakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di dalam air yang hidup, idati zonti. Air yang hidup ini air yang mengalir, ya. Air yang mengalir. Coba kita lihat bagaimana cara gereja purba, gereja mula-mula melakukan baptisan. Apakah dipercik? Baptisate isto onoma tu patros ke tu hiu ke tu ahio pneumatos en hidati zonti. Kemudian poin yang kedua, ean dimi eksis hidorzon, ya. Tetapi jika tidak ada air yang hidup, eksis hidorzon, is alo hidor baptison, bisa menggunakan air yang lain. Ideu dinase en sikro. Jadi jika tidak ada air dingin, ya, sikro, en termo, bisa dengan air hangat. Nah, kemudian yang ketiga ini yang penting yang perlu kita tahu. Heande amphotera mi exis exeon histin kevali. Jadi kalau tidak ada air yang cukup seperti begitu, ya, exeon dicurahkan, exeon histin kevali dicurahkan. Jadi air itu kalau misalnya tidak ada air yang cukup untuk dilakukan pembaptisan secara selam, maka boleh exeon histin kevali dicurahkan di atas kepala, tris hidor. Jadi 3 kali his onoma patros ke huio ke ahio pneumatos. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara dalam menampilkan didache ini? Poin pasal 7 poin 1, 2, 3. Yang pertama, bahwa baptisan di dalam gereja mula-mula itu adalah baptisan dengan metode selam. Yang kedua, kalaupun tidak dapat dilakukan dengan metode selam, bisa dilakukan dengan metode mencurahkan, menuangkan air. Di nomor 3 itu, ya, heanti amphotera mi exis exeon histin kevali, mencurahkan air di atas kepala. Itu dalam catatan kalau situasinya tidak memungkinkan diadakan baptisan selam, ya. Jadi gereja baptisan Nah, teman-teman, kitab Didache khusus dalam pembahasan mengenai baptisan itu ada dalam Didache pasal 7 ayat pertama sampai 4. Ya, mengenai baptisan, baptislah demikian. Setelah mengajarkan semua hal ini sebelumnya, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam air mengalir. Jika karena alasan tertentu Anda tidak memiliki air mengalir, baptislah dalam air lain yang tersedia. Dan jika tidak bisa dalam air dingin, baptislah dalam air hangat. Jika Anda tidak memiliki keduanya, percik air ke kepala 3 kali dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, argumen pendeta tadi bahwa kita harus mengikuti cara yang utama, bukan cara pengecualian. Dia ibaratkan kalau kita utamanya pakai lampu bolam, kecuali listrik padam, kita boleh pakai lilin. Masakan listrik sudah nyala, kita tetap menggunakan lilin. Jadi dia itu mau menganalogikan, ya, bahwa artinya selam itu adalah cara yang utama. Kenapa kita memaksakan menggunakan cara percik, padahal utamanya adalah selam? Tapi begini saudara, dalam tulisan Didache tadi, cara utama bukan hanya tentang cara selamnya, tapi ada kondisi air yang disebutkan, yaitu air mengalir. Pertanyaannya, apakah karismatik mengharuskan air mengalir? Tidak, mereka hanya mengharuskan cara harus selam. Tidak peduli airnya bagaimana, dia mengalir atau enggak, nggak peduli, yang penting selam, ya kan? Ini artinya mereka juga tidak setia kepada Didache itu sendiri. Artinya dia itu nggak bisa menggunakan Didache untuk membenarkan cara selamnya. Karena Didache itu memberikan kondisi yang awal, yaitu yang utama tadi, baptis di air mengalir. Nah teman-teman, karena Didache sendiri adalah pengajaran para rasul, tulisan yang ditulis oleh orang-orang yang sangat dekat dengan para rasul penulis Alkitab, mereka mengatakan baptis itu yang utama harus di air yang mengalir. Lalu disebutkan kecuali atau dalam keadaan terpaksa, ya, atau dalam keadaan tertentu baru di air yang lain, entah dia air dingin atau air panas atau dia dipercik. Itu semua pengecualian. Artinya teman-teman begini, orang karismatik hanya menekankan cara selam, dan kebanyakan orang karismatik itu melakukan baptis selam di kolam, ya, di kolam di gereja atau di tempat yang pokoknya air nggak mengalir. Artinya ini sebenarnya juga merupakan praktik yang lilin juga kan, pengecualian juga, karena tadi yang utama dia harus air mengalir. Saudara-saudara begini, Didache adalah tulisan tahun 120, di mana pada saat itu orang itu nggak punya akses air yang sangat baik seperti kita saat ini, yang bisa beli pompa air sanyo, ya. Tidak,
air sungai adalah sumber air utama mereka. Untuk orang-orang di tahun 120 di timur dekat kuno sana, di timur sana, ya tempat di mana orang Kristen mula-mula menyebar di sana. Nah, para rasul teman-teman ketika mengajar gereja pada masa itu tentu harus mengetahui kondisi masyarakat waktu itu. Sungai adalah sumber air utama orang-orang di timur. Jadi mereka akan mengatakan air mengalir atau sungai sebagai tempat baptis agar tidak membebani jemaat mula-mula dalam melaksanakan ritual baptisan. Nah teman-teman, dikatakan jika dalam keadaan tertentu tidak memiliki air mengalir atau sungai ya, misalnya masyarakat itu hanya punya sumur atau kolam yang airnya itu nggak mengalir. Hal itu disadari oleh gereja dalam sejarah. Banyak gereja itu tidak hadir di daerah yang dekat dengan sungai. Dan mereka menyadari bahwa baptis keutamaannya adalah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga tidak jadi soal jika baptis itu di kolam yang airnya diam atau bahkan dipercik. Memang awalnya itu bersifat kondisional, tapi ingat, kondisional pada masa itu tahun 120 ya, kondisional di daerah timur sana itu nggak sama dengan kondisional dengan masa-masa lain, dengan masa di gereja di misalnya di daerah barat. Itu nggak sama. Di masa kini kalau kita hidup di kota yang sama sekali nggak ada sungai, tidak ada air mengalir, kan susah teman-teman. Mungkin ada sungai tapi sungainya kotor banget gitu. Mau cari di mana air mengalir? Dan saya juga percaya jika Kristen mula-mula tidak hidup di daerah sungai, maka mungkin naskah Didache ini akan lain lagi ceritanya. Tapi karena Didache ini ditulis untuk komunitas Kristen mula-mula yang notabene tersebar di daerah timur tengah sana, daerah sungai sana, maka tulisannya adalah air mengalir. Kenapa air mengalir? Saya sebutkan tadi bahwa karena para pengajar ini pasti mereka nggak mau membuat orang-orang ini itu mencari alternatif baptisan dengan mengorbankan air di rumah mereka sendiri, ya. Yang saudara, kalau mau dapat air di zaman itu nggak sama seperti sekarang, tinggal pencet tombol air langsung datang. Mereka harus pergi mengambil air jauh dari sungai, ya. Maka untuk meringankan beban mereka, langsung para rasul ajar untuk di air mengalir supaya mereka nggak perlu bawa air dari jauh ke rumah mereka, ke gereja mereka, nggak perlu, tapi mereka membawa orang ke sungai. Itu sangat meringankan. Dan kemudian ketika zaman berkembang, muncul gereja-gereja yang dekat dengan, bukan dengan sungai tapi dengan sumur misalnya ya, atau dengan pantai misalnya, itu mereka yang nggak bisa dapat air mengalir, mereka akan pergi ke air yang lebih statis, lebih diam. Gereja yang paham makna teologis dari baptis itu mulai menerapkan juga baptisan percik. Bukan dalam rangka melawan ajaran rasul, nggak ada yang dilawan. Bukan juga melanggar arti kata baptis, karena ingat kata baptis itu bukan hanya selam juga sebenarnya. Tapi percik dilakukan karena gereja menyadari dari teks-teks Alkitab bahwa baptis sama sekali bukan tentang metodenya, tapi tentang maknanya apa. Dan karena baptis juga diselenggarakan untuk bayi juga, untuk anak-anak juga. Karena ingat mereka juga punya teologi tentang sunat yang terang-terang dikatakan oleh Paulus tentang bagaimana kita sekarang dibaptis dalam Kristus. Ini disadari bahwa anak-anak juga butuh yang namanya pemeteraian oleh Roh Kudus dengan tanda baptisan. Sehingga ya sayang banget kalau masih anak-anak terus dicemplung ke dalam air yang seringkali kita tahu anak-anak belum bisa menahan nafas, ya. Jadi diperciklah. Dan ini juga menghemat air, ya, menghemat tenaga, menghemat badan basah, ya, kondisional di masa kini. Tapi tetap utamanya nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan teologinya apa? Untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah di dalam Kristus. Saudara, saya kira ya, hari ini banyak gereja karismatik juga melakukan hal semacam ini ya, di bagian-bagian lain dalam praktek kekristenan, menyingkirkan metode dan karena kondisi tertentu mengutamakan tujuan. Misalnya cara perjamuan kudus. Cara yang dilakukan di perjamuan kudus di Alkitab adalah rotinya dipecah-pecahkan di dalam ibadah, lalu dibagi-bagikan oleh sang pemimpin ibadah. Tapi sekarang gereja karismatik menggunakan cara yang berbeda, yaitu membeli roti bundar kecil yang sudah dipecahkan di pabrik, lalu tinggal dibagikan di dalam ibadah. Kalau dilihat kan sebenarnya caranya sudah berbeda dengan apa yang tertulis di Alkitab. Tapi kenapa ini dilanggar?
pasti jawaban mereka itu akan merujuk kepada makna teologis. Nah, saudara-saudara, kalau dalam hal sakramen perjamuan kudus, Anda sekalian bisa berubah. Kenapa Anda malah ngotot baptis harus selam? Bahkan saudara, untuk kondisi yang lebih ekstrim ya, di zaman Alkitab, bahkan tertulis jelas di Alkitab bahwa wanita itu nggak bisa memimpin ibadah. Wanita itu nggak bisa khotbah. Wanita itu nggak boleh berkhotbah, ya. Itu Paulus secara kondisional jelaskan di Alkitab. Kalau memang kita harus kembali kepada cara-cara seperti itu, metode-metode seperti itu, maka harus nggak ada yang namanya pendeta perempuan, gembala perempuan di gereja karismatik. Nggak boleh dong, ya kan? Nah teman-teman, jadi kalau dalam hal sakramen perjamuan kudus, dalam hal perempuan bisa pimpin ibadah, Anda sekalian bisa berubah dengan alasan kondisional, ya, dengan alasan kondisi, dan juga dengan alasan tujuannya, ya, maknanya apa, teologi dan sebagainya. Kenapa Anda masa ngotot baptis harus secara selam? Padahal selam itu sendiri ternyata harus di air mengalir. Ya, bahkan mantofa di dalam peti, air yang di dalam peti, entah berapa orang bergantian di situ. Jadi saudara, saya kira ya, beberapa poin itu sudah cukup untuk membantah seluruh argumen tentang baptisan. Sekian video saya, Tuhan memberkati.